Inggris, juara Women's Euro 2025. Sah, Emil Audero gabung Cremonese. Here we go, Joao Felix merapat ke Al Nassr. Here we go, Luis Diaz ke Bayern Munchen. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Barcelona versus Vissel Kobe berlangsung di Misaki Park Stadium. Pada menit ke-33, Barcelona membuka keunggulan lewat gol Eric Garcia, hasil kemelut dari sepak pojok Gavi. Namun, Vissel Kobe menyamakan kedudukan di menit ke-42, Taisi Miyashiro yang membobol gawang Joao Garcia. Barcelona kembali unggul di menit ke-77 lewat sepakan Ronny Bargi yang memanfaatkan umpan Robert Lewandowski. 3 menit sebelum pertandingan berakhir, Pedro Fernandes menambah gol ketiga Barcelona. Laga berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Barcelona. Laga Arsenal versus Newcastle berlangsung di Singapore National Stadium. Di menit ke-6, Newcastle unggul lebih dahulu melalui gol Anthony Elanga memanfaatkan umpan Sandro Tonali. Namun, Arsenal menyamakan kedudukan pada menit ke-33 lewat jebakan mendatar Mikel Merino hasil umpan Kai Havertz. 2 menit kemudian, Arsenal berbalik memimpin 2-1 karena gol bunuh diri dari Alex Murphy yang memelintir bola ke gawangnya sendiri. Memasuki babak kedua, Newcastle menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-58 lewat tembakan Jacob Murphy dari luar kotak penalti. Arsenal akhirnya memetik kemenangan 3-2 di menit ke-84 ketika Martin Odegaard sukses mengeksekusi penalti. Skor 3-2 tak berubah hingga laga usai. Laga final Piala Eropa Wanita 2025 antara Inggris dan Spanyol berlangsung di Saint Jacob Park, Swiss. Pada menit ke-41, Spanyol berhasil unggul lewat gol Mariona Caldenti. Inggris menyamakan skor di menit ke-57 lewat Alessia Russo. Skor 1-1 bertahan hingga akhir waktu normal dan perpanjangan waktu. Pertandingan dilanjutkan ke adu penalti. Inggris keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 setelah 3 eksekutor Spanyol gagal mencetak gol. Dengan kemenangan ini, Inggris berhasil mempertahankan gelar juara Piala Eropa Wanita setelah pertama kali menang di 2022. Sarina Wiegman resmi masuk dalam buku emas sepak bola wanita Eropa setelah membawa Inggris mengalahkan Spanyol lewat drama adu penalti 3-1 di final UEFA Women's Euro 2025. Pelatih asal Belanda itu menjadi sosok kedua sepanjang sejarah setelah legenda Jerman Tina Toune yang sukses meraih 3 trofi 2017, 2022, dan 2025. Dominasi Wiegman kian tak terbantahkan. Ia juga mengukuhkan Inggris sebagai kekuatan baru dengan 2 gelar beruntun. ESPN mencatat, prestasi ini menggeser tren dominasi Jerman yang selama ini menjadi raja di kompetisi tersebut. Aitana Bonmati berhasil meraih gelar pemain terbaik UEFA Women's Euro 2025, mengukuhkan statusnya sebagai bintang lapangan tengah Spanyol yang tak tergantikan. Bonmati menjadi otak serangan La Roja selama kompetisi, terutama saat gol tunggalnya di menit ke-113 melawan Jerman, menempatkan Spanyol ke final pertama mereka di Euro Wanita. Meskipun Spanyol akhirnya kalah dari Inggris lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di final, penampilan Bonmati terus mendapat pujian untuk gaya permainan penguasaan bola yang dominan dan visi tajamnya di lini tengah. Turnamen Women's Euro 2025 mencatat sejarah baru dengan jumlah penonton mencapai 657.291 orang, memecahkan rekor sebelumnya yang hanya 574.875 penonton saat edisi 2022 di Inggris. Kesuksesan ini diumumkan secara resmi saat pertandingan final di Saint Jacob Park, Basel, yang menunjukkan antusiasme luar biasa dari penggemar sepak bola wanita di seluruh Eropa. Menurut laporan resmi dari UEFA, lonjakan jumlah penonton ini tak lepas dari peningkatan cukupan media, fasilitas stadion yang lebih baik, serta munculnya bintang-bintang muda yang semakin menarik perhatian publik. Flamengo secara resmi mengumumkan perekrutan bek asal Brazil Emerson Royal yang melakukan transfer permanen dari AC Milan. Menurut laporan terbaru dari Tribuna, Emerson menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun yang akan berjalan sampai akhir Desember 2028. Flamengo berhasil mengalahkan klub lain seperti Besiktas dengan pembayaran biaya transfer sebesar 9 juta euro. Meski Emerson hanya mencatatkan 26 penampilan tanpa kontribusi gol bagi Rossoneri, kedatangannya dianggap vital untuk memperkuat lini belakang tim asal Brazil tersebut. Jan Bednarek akhirnya meninggalkan Southampton setelah sepakat untuk bergabung dengan raksasa Portugal FC Porto dengan kontrak 4 tahun dan biaya transfer sebesar 7,5 juta euro. Kepastian ini diumumkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano melengkapi proses yang dipercepat setelah negosiasi intensif.
Bek asal Polandia berusia 29 tahun ini menjadi amunisi baru bagi pertahanan FC Porto. Transisi Bednarek menuju FC Porto terjadi setelah Southampton mengalami degradasi dan sang pemain berharap tetap berlaga di kompetisi tertinggi seperti Liga Primera dan Liga Champions Eropa. Penyerang asal Portugal Joao Felix siap menyegarkan kembali karirnya dengan bergabung ke klub kaya raya Al Nassr selama 2 tahun hingga Juni 2027. Transfer ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano yang menyebutkan bahwa Felix pindah dari Chelsea dengan nilai transfer 30 juta euro plus bonus tambahan. Keputusan Felix memilih Al Nassr tak lepas dari pengaruh mega bintang Cristiano Ronaldo dan pelatih Jorge Jesus yang menggoda sang pemain. Menurut laporan dari jurnal Record, Felix akan menerima gaji sebesar 12 juta euro per tahun di Al Nassr. Paris Saint-Germain terus bergerak cepat dalam upayanya mendatangkan kiper muda penuh potensial dari Lille, Lucas Cavalier. Menurut laporan dari LQP, PSG telah mengajukan tawaran awal di bawah 40 juta euro untuk sang kiper berusia 23 tahun ini yang telah menunjukkan performa impresif di Ligue 1 musim 2024-2025. Namun, Lille tampaknya belum puas dengan penawaran tersebut. Klub asal Prancis ini dikabarkan menahan tawaran dengan permintaan harga minimum 40 juta euro dan ingin memastikan pengganti Cavalier sebelum melepasnya. Benyamin Andre resmi memperpanjang kontraknya bersama klub hingga musim panas 2028. Keputusan ini mengakhiri spekulasi transfer ke Paris FC di bursa transfer musim panas ini. Sejak bergabung pada 2019, Andre telah menunjukkan kepemimpinan luar biasa dan menjadi sosok vital bagi tim asuhan Bruno Genesio. Lille pun menegaskan komitmennya untuk mempertahankan pemain berpengalaman ini demi mengejar kesuksesan di musim-musim mendatang. Pada musim lalu, Andre tampil impresif di 45 pertandingan di semua kompetisi dengan 3 assist yang membantu performa tim. Nick Woltemade semakin dekat bergabung dengan Bayern Munchen setelah kabar terbaru menyebutkan bahwa kedua pihak sudah menyepakati hal pribadi terkait kontrak hingga Juni 2030. Penyerang muda berusia 23 tahun ini tampil impresif bersama VfB Stuttgart dengan torehan 17 gol dan 3 assist selama 33 pertandingan musim 2024-2025. Negosiasi kedua klub memang sempat alot, mengingat Stuttgart menolak tawaran Bayern sebesar 55 juta euro. Namun kini, Bayern diketahui telah meningkatkan tawaran mendekati permintaan Stuttgart yang direvisi menjadi 60 juta euro. Torino resmi mendatangkan penjaga gawang asal Uruguay, Franco Israel, dari Sporting CP dengan nilai transfer 4,5 juta euro. Pemain berusia 26 tahun menandatangani kontrak berdurasi hingga Juni 2029 sebagai bagian dari upaya Torino memperkuat skuadnya. Transfer ini juga memberikan keuntungan tambahan bagi Juventus yang menerima 50% dari nilai transfer karena klausul jual beli saat Israel pindah ke Sporting pada 2022. Israel tampil 12 kali pada musim 2024-2025 bersama Sporting CP dan kini menjadi harapan Marco Baroni untuk memperkokoh pos penjaga gawang Torino. Emil Audero resmi bergabung dengan klub yang baru promosi ke Serie A, Cremonese, dengan status pinjaman. Kabar bergabungnya Audero diumumkan Cremonese di laman resmi dan media sosial klub. Kiper timnas Indonesia itu dipinjam selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen. Kabar bergabungnya Emil Audero dengan Cremonese juga diumumkan oleh Como. Dengan kepastian ini, Audero dipastikan akan kembali ke kompetisi kasta tertinggi Italia Serie A. Sejak pertengahan musim lalu, Audero merumput di Serie B bersama Palermo karena dipinjamkan oleh Como. Presiden Como, Mirwan Suarso, mengonfirmasi bahwa kesepakatan untuk mendatangkan Alvaro Morata sudah hampir rampung. Morata, yang saat ini masih menjalani masa peminjaman di Galatasaray dari AC Milan, disebut telah menyetujui persyaratan bersama Como dan AC Milan, tinggal menunggu persetujuan dari Galatasaray terkait penghentian masa peminjaman. Seperti dilansir dari ESPN, Suarso mengatakan, kesepakatan untuk Alvaro Morata sudah siap. Kami hanya menunggu Galatasaray menyelesaikan komunikasi dengan Milan. Semua detail sudah kami sepakati. Situasi transfer Nico Paz menjadi sorotan menarik di bursa musim panas 2025. Pemilik klub Como, Mirwan Suarso, secara tegas mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah membahas pengambil alihan penuh hak kepemilikan pemain berbakat tersebut. Dalam pernyataan resmi, Suarso menyebut bahwa pertemuan dengan Real Madrid berjalan positif, tapi masih butuh waktu untuk menyelesaikan negosiasi tersebut. Sejatinya, Los Blancos memiliki opsi buyback senilai sekitar 8 juta euro, namun menolak memanfaatkan klausul itu dan memilih fokus pada perekrutan Franco Mastantuono sebagai pengganti. AC Milan kembali bergerak cepat di bursa transfer dengan mengajukan tawaran sebesar 33 juta euro plus 5,5 juta euro add-on untuk mengamankan gelandang muda klub Brugge, Ardon Jashari.
Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, tawaran tersebut sudah disampaikan secara resmi dan mendapat konfirmasi dari Direktur Olahraga AC Milan, Iglitare. Ardon Jazhari yang berusia 22 tahun sudah mencuri perhatian dengan performa solidnya di klub Brugge. Tercatat 54 penampilan dengan catatan 4 gol dan 6 assist di semua kompetisi. Douglas Luiz menghadapi ancaman denda sebesar 120.000 euro karena tidak hadir dalam latihan pramusim klub pada 24 Juli 2025. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Luiz bisa dikenai potongan gaji 5-15% akibat ketidakhadirannya tersebut. Sejak didatangkan dari Aston Villa pada 2024, peran Luiz di Juventus semakin berkurang. Musim 2025-2024 menjadi periode menantang bagi pemain asal Brasil itu dengan hanya 27 penampilan tanpa 1 gol maupun assist dan cuma tampil sekali di ajang Piala Dunia antar klub. Barcelona dikabarkan tengah bersiap untuk mengakhiri kontrak gelandang veteran mereka, Oriol Romeu, yang masih berlaku hingga Juni 2026. Menurut laporan Mundo Deportivo, manajemen klub sudah memberitahu Romeu bahwa jasanya tak lagi dibutuhkan di Camp Nou dan membuka peluang agar gelandang berusia 33 tahun ini meninggalkan klub dengan status transfer gratis. Keputusan ini diambil setelah Romeu gagal mendapat tempat utama di bawah arahan pelatih Xavi Hernandez dan situasinya makin sulit di musim ini dengan pelatihan Sivlik yang tak memasukkan namanya dalam skuad. Brian Zaragoza resmi bergabung dengan Celta Vigo dalam kesepakatan yang melibatkan pinjaman dari Bayern Munchen dengan kewajiban pembelian. Demikian kabar yang dilaporkan oleh Florian Plettenberg. Pemain sayap berusia 23 tahun ini akan melanjutkan karirnya di La Liga setelah sempat kesulitan tampil maksimal di Bayern dengan hanya 7 penampilan sejak bergabung pada Januari 2024. Celta Vigo berhasil menutup negosiasi meski sebelumnya sempat terhambat oleh perubahan agen pemain. Celta turut menanggung sebagian dari gaji tahunan Zaragoza senilai 2 juta euro. Real Madrid menghormati keputusan David Alaba yang memilih tetap bertahan hingga kontraknya habis pada tahun 2026. Menurut laporan Real Madrid Confidential, sang bek Austria menolak tawaran pemutusan kontrak lebih awal yang diajukan klub demi meringankan beban gaji. Alaba menegaskan bahwa dirinya ingin menyelesaikan masa kontraknya dan berharap dapat memberikan kontribusi di lapangan jika kondisinya sudah kembali fit. Meskipun sempat tampil terbatas akibat cedera pada musim lalu, Alaba tetap yakin dengan nilainya di tim, terutama di bawah Xabi Alonso. Enzo Milan bakal segera merapat ke Atletico Madrid dari VfB Stuttgart setelah sepakat dengan kontrak yang mengikatnya sampai Juni 2030. Seperti dilaporkan oleh Nicolas Kira, gelandang asal Prancis berusia 23 tahun ini tampil impresif musim lalu dengan torehan 12 gol dan 8 assist dalam 43 penampilan bersama Stuttgart. Menurut Kickers, klausul pelepasannya sebesar 20 juta euro bisa ditebus Atletico dengan harga 18 juta euro sebelum masa berlakunya habis pada awal Agustus nanti. Atletico yang sudah percaya diri untuk menyelesaikan transfer ini. Alexander Zinchenko resmi dipastikan bertahan bersama Arsenal hingga akhir musim 2025-2026 setelah sang pelatih kepala Mikel Arteta berhasil meyakinkan sang pemain. Meski sempat beredar kabar bahwa Zinchenko ingin mencari tantangan baru, Arteta yang sudah lama mengenal pemain berusia 27 tahun ini sejak masa mereka di Manchester City berhasil menggugah niat tersebut. Keputusan ini membawa angin segar untuk Arsenal meski ada resiko kehilangan Zinchenko secara gratis musim panas 2026 karena kontraknya yang akan habis. Bayern Munchen berhasil mencapai kesepakatan senilai 75 juta euro dengan Liverpool untuk merekrut Luis Diaz. Penyerang berbakat asal Kolombia ini yang akhir-akhir ini tengah menjalani tur pramusim bersama Liverpool mendapat izin khusus untuk melakukan perjalanan ke Jerman guna menyelesaikan proses medis dan kontrak. Menurut laporan David Ornstein dari The Athletic, negosiasi ini akhirnya menemui titik terang setelah tawaran awal sebesar 67,5 juta euro ditolak Liverpool. Dia sendiri sudah menyatakan keinginan kuat untuk meninggalkan Anfield setelah musim lalu tampil memukau dengan 13 gol di Liga Inggris pada musim juara Liverpool. Antony baru-baru ini menolak 2 tawaran dari klub Brazil Botafogo dan Sao Paulo. Berdasarkan laporan dari Tribuna, pemain ini mengucapkan terima kasih atas minat kedua klub tersebut namun memilih untuk tidak kembali ke Brazil pada tahap ini dalam karirnya. Keputusan ini memperlihatkan tekad Antony untuk tetap berkarir di luar negeri meski peluang kembali ke tanah kelahirannya terbuka lebar. Antony yang saat ini dinilai oleh Manchester United sekitar 30 juta pound sterling tampaknya masih optimis untuk melanjutkan langkah karirnya di Eropa.
Lisandro Martinez dipastikan absen selama minimal 3 pertandingan pertama di musim Premier League 2025-2026 akibat cedera ligamen lutut yang dialaminya sejak Februari lalu. Bek tengah andalan Manchester United ini mengalami cedera serius saat pertandingan melawan Crystal Palace, dan meskipun sudah mengikuti tur pramusim di Amerika Serikat, Martinez belum cukup fit untuk turun di laga pembuka. Laporan terbaru dari The Athletic yang ditulis oleh Laurie Whitwill mengonfirmasi bahwa Martinez masih dalam tahap pemulihan intensif dan tidak akan turun sejak awal musim. Jadon Sancho telah setuju untuk mengurangi gajinya secara signifikan demi bisa bergabung dengan Juventus. Dari gaji yang diterimanya di Inggris sebesar 10 juta euro per tahun, Sancho rela turun menjadi 6 juta euro untuk kontrak berdurasi 5 tahun di klub asal Turin tersebut. Meski pemain sudah sepakat, negosiasi antara Juventus dan MU soal harga transfer masih berjalan dengan tawaran Juventus sebesar 19 juta euro, sementara United menginginkan 25 juta euro. Sancho sendiri menjalani musim yang cukup produktif dengan catatan 42 laga, 5 gol dan 10 assist saat dipinjamkan ke Chelsea musim lalu. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.